Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Troublesome Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Seketika itu juga, Chungja terperanjat ketakutan ketika seseorang mengejarnya dari belakang. Dia berteriak dengan kencang, tapi kemudian menyadari bahwa Dogo lah yang datang untuk menolongnya. Meskipun tidak menemukan siapapun di TKP, Dogo curiga ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengantar Chungja pulang, dan berjanji akan menyelidiki masalah ini. Keesokan paginya, Dogo beneran memeriksa daerah sekitar Goshiwon tempat Chungja tinggal, dan akhirnya menemukan sebuah mobil yang selalu parkir sembarangan di dekat Goshiwon. Maka karena itu, Dogo menelepon pemilik mobil lalu meminta rekaman kamera dashboard mobilnya. Karena tidak mau ditilang, pemilik mobil itu pun memberikannya kepada Dogo. Saat Dogo memeriksa kamera dashboard mobil itu, dia melihat seorang penguntit yang sepertinya adalah tersangkanya. Namun Dogo juga melihat ada sebuah mobil yang mencurigakan. Apalagi setelah Dogo melihat nomor plat mobil itu, Dogo jadi teringat kembali akan Ju Sung-pil. Karena nomor plat mobil yang mencurigakan itu sama dengan nomor di balik kartu nama Ju Sung-pil, yang kemarin itu ada di dalam dompet Chungja. Malam harinya di Goshiwon, Yuran memberitahu Chungja kalau dompet penghuni kamar 409 hilang, tapi rekaman CCTV tidak menunjukkan adanya pembobolan. Jadi pasti ini adalah perbuatan orang dalam. Setelah itu, penghuni 409 yang bernama Jaewon marah-marah kepada Dojun si penjaga Goshiwon. Jaewon mengklaim kalau Goshiwon itu tidak aman. Namun Dojun menegur Jaewon karena tidak mengunci pintu kamarnya. Ketika itulah Chungja muncul di sana. Jaewon yang melihat Chungja malahan langsung menyalahkan Chungja atas pencurian dompetnya. Karena Chungja yang keluar kamar paling pagi dari kamarnya. Tentu saja Chungja mengatakan kalau bukan dia pelakunya. Namun Jaewon yang sudah kepalang emosi segera mengkonfrontasi Chungja. Jaewon mengambil tas Chungja dan mengeluarkan seluruh isi tasnya. Bahkan semua orang di sana membantu Jaewon dalam prosesnya. Tapi untungnya Dogo datang tepat waktu untuk mencegah masalah berlanjut. Dogo, Dojun, serta seluruh orang memeriksa kembali rekaman CCTV. Dan akhirnya menemukan bahwa Jaewon sendiri yang tidak sengaja memasukkan dompetnya ke dalam mesin cuci. Melihat kebenaran tersebut, seluruh orang yang tadi ikut-ikutan membantu Jaewon serta Jaewon langsung meminta maaf kepada Chungja. Meskipun semua yang terjadi adalah kesalahpahaman, hal ini sangat membuat Chungja patah hati. Untungnya Dogo menemani Chungja dan membantu menghiburnya. Chungja dengan pilu menyatakan keresahan hatinya. Dia nggak menyangka, sebelumnya dirinya adalah sebuah bintang yang berada tinggi di atas langit. Namun sekarang, Chungja merasa dirinya dihempaskan jatuh ke bumi. Bahkan, semua orang tadi menuduh Chungja begitu saja. Ya gitulah ya namanya manusia. Coba kalau ada orang yang terkenal, cantik, ganteng, kaya raya, maka semua orang pasti nggak enak buat nuduh orang itu. Kemudian Dogo memberitahu Chungja tentang apa yang dia temukan di rekaman kamera dashboard. Ada seorang penguntit di dekat Chungja. Dogo meminta Chungja untuk berhati-hati dan tidak keluar pada malam hari. Keesokan harinya, kita mengetahui kalau ternyata penguntit itu adalah suruhannya si Duwon. Sekarang, Duwon melihat hasil-hasil foto dari si penguntit. Duwon jadi menyadari kalau orang yang dilihatnya di rumah sakit waktu itu beneran adalah Sera. Sementara itu di sekolah, Chungja berbicara dengan keponakannya bernama Dahi. Chungja penasaran dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Jadi dia bertanya kepada Dahi mengapa Baekja alias ibu Dahi begitu membenci Chungja. Dahi menjawab kalau dirinya nggak tahu apapun sama sekali. Hanya saja yang Dahi tahu, Chungja telah menghancurkan hidup Baekja. Mendengar itu, hati Chungja pun sangat sakit. Setelah itu, Chungja pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya. Tapi ayahnya menderita demensia sehingga sangat sulit mengenali Chungja. Sebelum pergi dari panti jompo, perawat memanggil Chungja untuk memberikannya tagihan yang telah tertunggak selama ini. Melihat tunggakan itu, Chungja menangis sejadi-jadinya. Chungja menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sekarang dirinya dan keluarganya jadi susah kayak gini? Kemudian Chungja mendapatkan telepon dari Dogo yang mengajak Chungja untuk bertemu di TKP tempat Chungja ditabrak truk. Sebenarnya Chungja masih dalam kondisi nggak enak hati, tapi dia berharap ingatannya bisa pulih ketika dia datang ke TKP tersebut. Namun ketika sudah sampai di TKP tidak ada hasilnya. Chungja tetap nggak ingat apapun yang terjadi padanya hari itu. Malam itu, saat Dahi tiba di rumahnya setelah pulang sekolah, dia mendapatkan pesan kalau dirinya lolos babak final audisi jadi idol di perusahaan entertainment milik Duwon. Sementara itu, di tengah jalan, Chungja menonton berita tentang Hyung yang menerima penghargaan di Festival Film Cannes. Hal ini membuat Chungja merasa sedih, karena mendapatkan penghargaan Festival Film Cannes adalah impiannya. Namun Chungja nggak menyerah, dia berjanji untuk meraih kembali posisinya. Besok paginya, Chungja mendatangi Yuran dan meminta bantuannya untuk mencari tim lamanya. Pertama adalah Taesuk. Dia adalah tangan kanan Sera, dan sekarang Taesuk adalah seorang makeup artis yang terkenal di Korea. Kemudian, penata gaya Sera dulu bernama Sunyong, namun sekarang Sunyong sudah menjadi selebgram gitu. Selanjutnya adalah Duwon. Namun seperti yang kita tahu,
Duon yang sekarang adalah orang yang sangat kaya, karena dia memiliki perusahaan entertainment sendiri yang sangat terkenal. Melihat seluruh timnya sekarang hidup dengan gilang gemilang, Chungja jadi semakin terpuruk, karena hanya dirinya aja yang hidupnya susah kayak gini. Sementara itu, Hyung yang sedang berada di salon menjadi tegang, karena mengetahui kalau Sera muncul kembali setelah 25 tahun menghilang. Malam itu di kantor polisi, Dogo melihat salinan KTP Chungja dan Sera. Dari sanalah Dogo akhirnya menyadari bahwa Chungja memang adalah Sera. Tentu saja Dogo nggak percaya kalau dirinya telah begitu dekat dengan wanita impiannya selama ini. Setelah mengetahui kebenaran itu, Dogo menemui Chungja di Gosiwonnya. Dogo mengatakan akan menemukan pelaku yang menguntit Chungja dan berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Kita lalu melihat kilas balik ketika Hyung kehilangan akal sehatnya karena mengetahui kalau Sera tampil dalam sebuah iklan. Saat itu, penata rias Hyung memberitahunya kalau Sera kemarin itu sempat datang ke kantor polisi. Kemudian, Hyung segera menceritakan hal ini kepada seorang reporter, agar si reporter membuat berita untuk menjatuhkan Sera. Namun, Dogo meluruskan semuanya kepada sang reporter, menggambarkan Sera sebagai warga negara teladan. Setelah itu, reporter tersebut menulis semua yang Dogo ceritakan. Tentu saja, rencana Hyung untuk menjatuhkan Sera pun gagal total. Bagaimana kisah Dogo dan Sera? Apakah mereka akan melangkah ke jenjang selanjutnya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!